Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Pantaskah membaca Alkitab di Android, di handphone, dan di berbagai alat elektronik lainnya? Apakah yang di Android tetap dapat disebut sebagai sabda Tuhan? Kan di Android, Alkitab itu sudah tercampur dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Lihat juga, ada sekian banyak tokoh tetap memilih untuk membaca Alkitab cetak miliknya. Walaupun Alkitab pribadinya itu sudah sangat kusam, karena sudah berulang kali dipakai. Misalnya saja, lihatlah Romo Joseph Sutanto dalam program Bible Learning with Father Joseph selalu menggunakan Alkitabnya walaupun sudah terlihat tua. Tentu ada alasan mengapa orang-orang tersebut tetap memakai Alkitab cetaknya. Ini kiranya menjadi satu tema yang menarik untuk kita bahas. Karena faktanya, salah satu hal yang terjadi dengan kemajuan adalah bahwa kita saat ini dimungkinkan untuk membaca Alkitab di alat elektronik. Kita didukung oleh berbagai kecanggihan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan rasanya ini tepat juga untuk kita bahas dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, atas hal ini saya mau mengutarakan beberapa hal yang kiranya menjadi kelebihan dan kekurangan membaca Alkitab dari Android atau alat elektronik yang lain. Kiranya atas pertimbangan kelebihan dan kekurangan inilah kita sendiri masing-masing dapat menentukan apakah akan membaca Alkitab elektronik atau tetap setia menggunakan Alkitab cetak. Atau setidaknya kita tahu untuk menggunakan kedua bentuk tadi sesuai dengan porsinya. Keuntungan yang sangat jelas dengan membaca Alkitab elektronik ialah bahwa Alkitab di elektronik di Android lebih simpel untuk dibawa dan dapat dibaca di mana-mana. Dalam perjalanan yang jauh pun kita tetap dimungkinkan untuk membaca Alkitab tanpa perlu repot membawa tambahan barang. Lantaran di Android yang kecil itu sudah tersedia Alkitab elektronik. Tentu saja harusnya ini membuat kita lebih sering membaca kitab suci karena lebih simpel dan dapat dibawa kemana saja. Dan kita harus sadar juga bahwa memang Alkitab disebut kitab suci, disebut sebagai sabda Tuhan bukan terutama karena bentuk fisiknya, melainkan karena sabda Tuhan yang dikandung dalam setiap ayatnya. Karena itu, ayat-ayat Alkitab yang ada di Android pun tetaplah sebagai sabda Tuhan, meskipun ia bukan suatu buku yang dicetak. Keuntungan yang lain dengan Alkitab elektronik ialah bahwa di satu sisi kita menjadi lebih hemat, sekaligus lebih ramah lingkungan, lebih ekologis, yaitu mengurangi pemakaian kertas. Kita tidak perlu lagi menghabiskan banyak kertas yang diperoleh dari alam, karena memang Alkitab elektronik tak memerlukannya. Kita tidak perlu juga merogoh kocek sekian banyak untuk membeli Alkitab. Selain itu, keuntungan dari membaca Alkitab elektronik ialah bahwa aplikasi Alkitab elektronik saat ini juga semakin diperkaya dengan informasi-informasi pengajaran seputar kitab suci, sehingga kita bisa lebih gampang untuk belajar kitab suci. Nah, itulah keuntungan menggunakan Alkitab elektronik. Namun, di samping keuntungan itu, kita harus menyadari pula bahwa ada beberapa kekurangannya. Kekurangan yang pertama ialah bahwa membaca Alkitab elektronik di Android lebih rentan tidak konsentrasi. Lantaran kita tahu di Android itu bukan hanya ada Alkitab elektronik, melainkan juga aplikasi dan sarana-sarana lain. Adalah sangat mungkin bahwa ketika membaca Alkitab elektronik, pesan WhatsApp masuk ke Android kita dan seketika kita harus menghentikan kegiatan kita membaca Alkitab untuk membaca pesan yang baru masuk tadi. Alkitab cetak di satu sisi membuat kita lebih terarah dan terkonsentrasi untuk menyadari bahwa itu adalah firman Tuhan, adalah sabda Tuhan yang suci.
Sedangkan jika bentuk fisik sarana yang kita pakai untuk membaca Alkitab adalah sebuah Android, tentu saja kita bisa berpikir banyak hal tentang Android. Kita tidak serta-merta terbantu menyadari bahwa itu adalah barang suci, kitab suci. Karena kita tahu dalam Android itu, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak hal lain selain Alkitab elektronik. Artinya, Alkitab cetak lebih membantu kita untuk fokus menyadari bahwa itu adalah kitab suci. Praktisnya, silakan misalnya Anda menempatkan di depan Anda saat ini Android dan Alkitab. Mana yang spontan Anda lihat sebagai kitab suci? Mana yang spontan Anda lihat membantu Anda merasakan kehadiran yang ilahi? Apakah Android tersebut atau buku yang disebut sebagai Alkitab tadi? Tentu saja jawabannya adalah Alkitab. Maka bantulah pikiran kita untuk serta menyadari bahwa yang kita baca adalah ayat-ayat suci. Dan itu tentu membuat kita lebih terbantu untuk menghayatinya. Membaca Alkitab elektronik juga rentan membuat kita kurang menghayati pesan-pesan yang disampaikan dalam Alkitab secara benar. Maksudnya ialah bahwa ketika kita membaca Alkitab elektronik, yang ditampilkan kerap hanya ayat-ayat yang kita cari saja. Bukan satu perikopnya secara keseluruhan, apalagi perikop sebelum dan sesudahnya. Padahal, prinsip membaca ayat kitab suci ialah bahwa ayat kitab suci itu harus dilihat berdasarkan konteksnya yang nampak dalam perikop itu, bahkan juga dalam perikop sebelum dan sesudah ayat tersebut. Maka membaca Alkitab yang dicetak membuat kita lebih gampang, karena secara langsung kita dibantu untuk melihat perikop ayat tersebut dan juga perikop sesudah dan sebelumnya. Membaca Alkitab cetak membuat kita tidak hanya melihat ayat-ayat tertentu saja. Perlu kita sadari pula bahwa yang namanya kegiatan rohani, termasuk ialah membaca kitab suci, adalah mutlak memerlukan ketenangan, keheningan pribadi. Karena memang membaca kitab suci adalah bagian dari berelasi dengan yang ilahi, berelasi dengan Tuhan. Hal ini tidak gampang. Seperti yang terjadi dalam hidup Nabi Elia, ia menemukan Tuhan justru dalam ketenangan. Yesus pun dikisahkan berulang kali dalam kitab suci bahwa ia berdoa di tempat sunyi pada pagi atau malam hari yang sunyi. Karena memang untuk bertemu dengan Allah butuh keheningan, keintiman, terpisah dari dunia untuk sementara. Inilah yang terancam hilang jika kita membaca Alkitab di Android. Sangat mungkin bahwa ketika kita membuka Android untuk membaca Alkitab, kita tergoda untuk membuka pesan yang masuk di Android, atau membuka foto-foto dan bahkan game permainan di Android kita. Apalagi jika pesan yang masuk adalah pesan yang membuat kita gelisah karena menyangkut suatu kabar tertentu. Kita dengan demikian tidak akan gampang lagi untuk konsentrasi membaca ayat kitab suci dan mendapatkan maknanya. Bisa-bisa kita hanya membaca huruf-hurufnya belaka, namun roh dari ayat itu tak sungguh kita dapatkan lantaran pikiran kita yang berkecamuk dengan pesan SMS atau WA yang baru masuk tadi. Karena itulah Alkitab cetak tetap kita butuhkan. Karena dengan Alkitab cetak kita dibantu mengkhususkan diri, mengintimkan diri dengan Tuhan. Dengan Alkitab cetak kita menarik diri dari dunia untuk intensif secara personal dengan Allah saja. Dan sekali lagi, berhubungan dengan Allah membutuhkan keheningan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kelebihan dan kekurangan menggunakan Alkitab elektronik. Dengan ini saya tidak mengatakan tolak sama sekali Alkitab elektronik atau juga menolak penggunaan Alkitab cetak. Hanya saya sarankan selagi memungkinkan, pakailah Alkitab cetak. Karena sebagaimana yang telah kita paparkan dan juga pengalaman saya adalah jauh lebih membantu kita menghayati sabda Tuhan tatkala membaca Alkitab cetak. Semoga ini membantu kita. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.